Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran via daring. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini tetap diberikan keistiqomahan dan semangat untuk terus belajar dan terus belajar. Amin ya rabbal alamin. Tema pembelajaran pada kali ini adalah membahas tentang malu. Adapun tujuan pembelajaran pada tema kali ini adalah yang pertama, santri dan saudaraku dapat mengetahui dan memahami akhlak malu dalam pandangan Islam. Yang kedua, santri dan saudaraku dapat mengamalkan akhlak malu dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan malu? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa malu sebagian dari iman, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu bercabang 70 lebih atau 60 lebih. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan malu termasuk cabang dari iman. Rahasia keberadaan malu dari iman adalah kedua-duanya sama-sama menjadi pendorong kepada kebaikan serta pemaling dari keburukan dan menjauhkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal badha'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Malu itu termasuk keimanan, dan keimanan itu di dalam surga. Sedangkan baza itu termasuk tabiat buruk, dan tabiat buruk itu di dalam neraka. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa baza adalah lawan dari malu, yang mengakibatkan perkataan keji dan akhlak buruk. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih berhak untuk disegani atau bersikap malu kepadanya daripada manusia lain. Teladan seorang muslim di dalam akhlak utama yang mulia ini adalah Rasulullah SAW. Karena beliau adalah yang paling pemalu melebihi seorang gadis dalam pingitannya. Dengan itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang muslim agar tetap berpegang pada rasa malu dan melarang menghilangkannya, meskipun sebagian haknya terhalang dan tidak bisa terpenuhi.
Karena kehilangan sebagian haknya adalah lebih baik baginya daripada kehilangan rasa malunya, yang merupakan bagian dari imannya dan keistimewaan peri kemanusiaannya serta penopang kebajikannya. Adik-adik santri sekalian dan saudaraku, dalam video ini sebuah kisah nyata seorang muslimah, seorang wanita bercadar demi menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya. Ketika dia disuruh untuk membuka cadarnya saat perlombaan MTQ, tapi demi menjaga rasa malu dan rasa malunya lebih besar daripada dia membuka cadarnya, maka dia memilih untuk memundurkan diri. Hikmah dari kisah ini, seorang wanita bercadar demi menjaga rasa malunya kepada Allah, berbuah kebaikan, berbuah hadiah melebihi dari hadiah perlombaan MTQ pada saat itu. Bahkan wanita ini diumrohkan dan diberikan hadiah sekian juta. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan videonya. 2735 disilakan. Dan kepada NPP 2830 NPP 2830 supaya bersiap-siap di tempat yang telah disediakan. Tolong bisa dibuka cadarnya. عفوا يا أستاذ، أنا لا أستطيع أن أفتح هذا. Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau tidak mau buka langsung didiskualifikasi. إذا أدخل هذا إلى هنا. Enggak lah. Nizam, ada nizam. Perhatikanlah saudaraku dan para santri sekalian, betapa kuatnya iman akhwat ini untuk menjaga rasa malunya kepada Allah. آسفة يا أستاذ. Dia rela untuk mengundurkan diri dari perlombaan ini. Subhanallah. Allah. Peraturan nasional sudah diterapkan sejak Kisah ini MTQ kemudian viral. tahun lalu di Pontianak, yang menggunakan cadar dibuka Yang ketika kemudian dia akhwat membaca ini Al-Quran. dapat hadiah Setelah itu pakai, mau sampai kemana saja pakai. dan hadiah Terima kasih. uang yang diberikan sekian juta. Adik-adikku, para santri sekalian, dan saudara-saudaraku, tetaplah pertahankan rasa malu kalian, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malu yang dipertahankan akan berbuah kepada kebaikan, insya Allah. 2730
Akhlak malu di dalam diri seorang muslim bukanlah penghalang baginya untuk menyampaikan kebenaran atau menuntut ilmu, atau di dalam menyuruh kebaikan maupun di dalam mencegah kemungkaran. Hikmah dalam sebuah kisah dari Usama bin Zaid, kesayangan Rasulullah SAW, meminta syafaat kebebasan hukum bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Namun rasa malu tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada Usama radhiyallahu an dalam keadaan marah, apakah kamu memberi syafaat atau meminta kebebasan hukum bagi seorang pada masalah hukuman Allah, hai Usama? Demi Allah, jika perempuan fulanah mencuri, pasti aku potong tangannya. Hikmah dalam kisah malu juga dikisahkan oleh Ummu Sulaim Al-Ansariyah, di mana beliau menanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan tentang kebenaran, maka apakah perempuan harus mandi jika dia mimpi bersetubuh? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, apabila dia melihat air atau basah. Hikmah dalam kisah Umar bin Khattab juga sekali waktu Umar pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin sambil mengenakan dua baju. Beliau memerintahkan agar mendengarkan dan mentaati. Namun salah satu dari mereka berkata, tidak ada yang wajib mendengarkan dan tidak pula mentaati. Hai Umar, karena Anda memiliki dua baju, sedangkan kami hanya satu baju. Umar langsung menyeru putranya dengan keras, hai Abdullah putra Umar. Abdullah pun menjawab, kami penuhi panggilanmu, wahai ayanda. Umar berkata, aku bersumpah kepada Allah, bukankah salah satu bajuku yang aku pakai ini adalah bajumu yang telah kamu beri kepadaku? Abdullah menjawab, ya benar, demi Allah. Laki-laki itu berkata, sekarang kami mendengarkan dan kami mentaatimu, hai Umar. Demikianlah, perhatikanlah bagaimana rasa malu tidak menghalangi laki-laki itu untuk menyampaikan protesnya. Dan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an juga untuk membalas memberitahukannya. Nasihat Ibnu Mas'ud, malulah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Janganlah kepala dan sesuatu yang dipahaminya dan perut dan apa-apa yang dikandungnya. Dan ingatlah kematian dan sesuatu yang dipahaminya dan kehancuran. Adik-adik santri dan saudaraku sekalian, sekali lagi, nasihat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, malulah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jagalah kepala dan sesuatu yang dipahaminya, dan perut dan apa yang dikandungnya. Dan ingatlah kematian dan sesuatu yang dipahaminya, dan kehancuran. Adik-adik santri sekalian dan saudaraku, materi kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami via WhatsApp. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.